Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas mengenai pemodelan konseptual dan logikal database pada studi kasus lembaga kursus EduSmart. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan proses perancangan basis data, mulai dari identifikasi aturan bisnis, penentuan entitas, relasi antar entitas, hingga pembentukan model logikal database. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Zaskia Irwani Azulfi dengan NIM 1030320300007 dan rekan saya. Saya Keisha Deluna Ernaldi dengan NIM 1030332400014. Saya Tika Suprinandia dengan NIM 1030324000044. Selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang dari studi kasus yang kami pilih. Lembaga Kursus EduSmart merupakan lembaga pendidikan non-formal yang menyediakan berbagai program pelatihan seperti bahasa asing, pemrograman, desain grafis, dan berbagai keterampilan lainnya. Dalam kegiatan operasionalnya, EduSmart harus mengelola banyak data yang saling berhubungan seperti data siswa, instruktur, kursus, pendaftaran, pembayaran, kehadiran, ujian, hingga sertifikat. Jika pengelolaan data dilakukan secara manual, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta kesulitan dalam mencari informasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan basis data yang terstruktur melalui pemodelan konseptual dan logikal agar seluruh data dapat dikelola secara efektif, konsisten, dan mendukung proses bisnis lembaga kursus secara optimal. Tujuan dari perancangan basis data ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan aturan bisnis yang berlaku pada EduSmart. Kedua, menentukan entitas dan atribut yang diperlakukan dalam sistem. Ketiga, menentukan hubungan atau relasi antar entitas. Keempat, membuat entity relationship diagram atau RD sebagai model konseptual. Dan yang terakhir, membuat skema relasi logical database yang nantinya dapat diimplementasikan pada sistem manajemen basis data. Next. Baik, di sini ada aturan bisnis utama. Ini menjadi dasar perancangan database EduSmart. Setiap siswa wajib melakukan pendaftaran dan memiliki ID yang unik. Satu instruktur dapat mengajar beberapa kursus, tetapi satu kursus hanya diajar oleh satu instruktur. Setelah mendaftar, siswa harus melakukan pembayaran. Kehadirannya dicatat pada setiap pertemuan, kemudian mengikuti ujian akhir. Jika lulus ujian, maka siswa akan mendapatkan sertifikat. Next. Nah, di sini ada entitas pendukung. Pada tahap ini kami mengidentifikasi entitas yang diperlukan dalam sistem. Terdapat 9 entitas utama, yaitu siswa, pendaftaran, kelas, kursus, pembayaran, kehadiran, instruktur, ujian, dan sertifikat. Entitas-entitas ini dipilih karena mewakili seluruh proses bisnis yang terjadi di lembaga kursus EduSmart. Next. Oke, di sini ada contoh atribut entitas. Pada entitas siswa terdapat atribut seperti ID siswa, nama, tanggal lahir, alamat, email, dan nomor telepon. Pada entitas kursus terdapat ID kursus, nama kursus, durasi, biaya, dan level. Sedangkan entitas instruktur itu memiliki ID instruktur, nama, dan spesialis. Atribut-atribut ini digunakan untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh setiap entitas. Oke, next. Nah, di sini ada relasi dan kardinalitas. Di sini menunjukkan hubungan antara entitas berdasarkan kardinalitasnya. Misalnya, satu siswa dapat memiliki banyak pendaftaran sehingga relasinya 1/n. Banyaknya pendaftaran dapat mengacu pada satu kelas sehingga relasinya n/1. Satu instruktur juga dapat mengajar banyak kursus. Selain itu, satu pendaftaran dapat memiliki beberapa data pembayaran dan satu kelas memiliki banyak catatan kehadiran. Kardinalitas ini mampu menentukan struktur hubungan pada IRD dan database yang akan dibuat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kesha. Ya, penjelasan mengenai IRD yang kami buat. Setelah tadi menentukan entitas, atribut, serta relasi antar entitas, langkah selanjutnya itu membuat IRD ini. Nah, IRD ini digunakan untuk menggambarkan struktur basis data secara visual, sehingga hubungan antar entitasnya itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, di IRD ini terdapat 9 entitas utama.
yaitu siswa, pendaftaran, kelas, kursus, instruktur, pembayaran, kehadiran, ujian, dan sertifikat. Hubungan pertama antar siswa dan pendaftaran dengan kardinalitas itu 1:n, yang berarti satu siswa punya atau dapat melakukan lebih dari satu pendaftaran. Selanjutnya, hubungan yang kedua yaitu pendaftaran terhubung dengan kelas dengan kardinalitas n/1 karena banyak pendaftar dapat mengarah pada satu kelas tertentu. Lalu hubungan selanjutnya itu kelas memiliki hubungan dengan kursus dengan kardinalitas n/1, artinya satu kursus dapat memiliki beberapa kelas yang berbeda. Selanjutnya itu ada kursus yang terhubung dengan instruktur. Satu instruktur bisa mengajar lebih dari satu kursus, tetapi satu kursus hanya bisa diajar oleh satu instruktur. Nah, pendaftaran juga berhubungan dengan pembayaran dengan kardinalitas 1:, karena pembayaran dapat dilakukan beberapa kali. Karena di sini dari studi kasus kami ini ada metode cicilan. Selain itu ada juga hubungan antar kelas dan kehadiran dengan kardinalitas 1:n, karena satu kelas punya banyak catatan kehadiran. Ada juga pada akhirnya itu setelah di akhir proses pembelajaran, ada hubungan antara pendaftaran dan ujian dengan 1:1. Setelah ujian, jika siswa dinyatakan lulus, diberikan sertifikat. Ini juga memiliki hubungan 1:1 dengan ujian. Nah, melalui IRD ini, seluruh alur bisnis EduSmart, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat, dapat direpresentasikan secara terstruktur dan jelas. Slide selanjutnya. Nah, di bagian pemodelan logikal ini, setelah model konseptual atau IRD tadi sudah dibuat, masuk ke pemodelan logikal. Nah, di tahap ini ada setiap entitas itu yang ada pada IRD diubah menjadi tabel yang nantinya akan diimplementasikan pada sistem basis data. Selain itu, hubungan antar entitas diterjemahkan menjadi penggunaan primary key dan foreign key untuk di skema relasi. Nah, tujuan dari pemodelan logikal ini adalah memastikan bahwa seluruh relasi yang udah dirancang di IRD tadi bisa diterjemahin dengan baik dalam database dan menjaga konsistensi data. Selanjutnya, nah, setelah IRD dibuat lalu masuk ke tahap pemodelan logikal, sekarang masuk ke skema relasi. Pada skema relasi ini, setiap entitas berubah menjadi tabel yang identitas unik dan foreign key sebagai penghubung antar tabel. Ini perbedaan utama antara skema relasi dengan IRD. Di sini contohnya tabel siswa menggunakan ID sebagai primary key, kemudian tabel pendaftaran menggunakan ID pendaftaran sebagai primary key dan memiliki foreign key yang menghubungkan dengan tabel siswa. Jadi primary key dari tabel siswa ada di tabel pendaftaran untuk menghubungkan. Lalu selanjutnya di tabel kursus menggunakan ID kursus sebagai primary key dan memiliki hubungan dengan tabel instruktur melalui ID instruktur. Begitu juga dengan tabel kehadiran, ujian, dan sertifikat yang saling terhubung sesuai dengan relasi yang sudah dirancang sebelumnya di IRD. Nah, dengan adanya skema relasi ini, struktur database jadi lebih jelas dan siap untuk diimplementasikan pada DBMS seperti MySQL. Selanjutnya. Oke, masuk di bagian kesimpulan. Dari hasil perancangan yang sudah dilakukan, diperoleh model basis data yang mampu merepresentasikan kebutuhan operasional lembaga kursus EduSmart yang kami ambil sebagai studi kasus. Tahapan dimulai dari identifikasi aturan bisnis, penentuan entitas dan atribut, penyusunan relasi antar entitas, lalu pembuatan IRD hingga transformasi ke model logikal sampai ke skema relasi. Pemodelan konseptual ini membantu memahami kebutuhan bisnis dan hubungan antar data, sedangkan pemodelan logikal menghasilkan struktur tabel yang siap diimplementasikan pada sistem basis data. Dengan rancangan ini, proses pengolahan data siswa, kursus, instruktur, dan lainnya bisa dilakukan secara lebih terstruktur, akurat, jelas, dan efisien sehingga mendukung operasional dari lembaga EduSmart dengan lebih baik.
Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.